Boom. Yo mas bro, masih bertemu lagi dengan saya Sauna Motovlog Mas Jegagik Jadi dalam video kemarin itu salah satu subscriber saya ada yang tanya begini, Bang, kebetulan kan saya cuma punya Yamaha Gear. Nah rencana motor itu mau saya pakai buat mudik. Nah menurut abang gimana Yamaha Gear jika dipakai buat mudik dan perjalanan jauh? Maka dari itu dalam video ini saya bakal bahas tentang Yamaha Gear yang ada di belakang saya ini. Kebetulan si Yamaha Gear ini masih ada di saya, kemarin dipinjemin sama temen dan belum saya balikin. Sekalian aja tak bikinin video karena ini juga momennya mendekati buat mudik lebaran. Nah sekarang kita bahas sedikit tentang Yamaha Mio Gear ini. Nah Yamaha Mio Gear 125cc. Motor ini sebenarnya udah keluar dari tahun 2021. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang belum tahu dan mungkin kalian juga jarang jumpai berseliweran di jalan raya. Karena memang Yamaha Mio Gear ini eksistensinya belum begitu banyak di jalanan. Tapi sebenarnya motor ini itu enak banget dengan bodi segini, bayangin aja dengan bodi segini. Dia memiliki cc 125 dan untuk mesinnya juga udah memiliki teknologi Bluecore dan bobotnya itu kurang dari 100 kg. Makanya motor ini juga dikenal motor yang irit karena konsumsi bahan bakar kemarin saya cek itu rata-rata menyentuh angka 50 km per liter. Nah kalau misalkan motor ini mau kalian pakai buat mudik, menurut saya konsumsi bahan bakarnya terbilang sangat irit bro. Kapasitas tangki itu ada 4,2 liter ya di Mio Gear ini. Nah kemarin aku itu ngisi full tank 4,2 liter, mungkin malah 4 liter tok. Sampai sekarang jalan-jalan itu udah 3-4 harian, bahkan hampir seminggu saya pakai jalan-jalan dan buat daily ride itu bensinnya masih banyak banget. Rasanya susah banget si jarum ini mentok ke bawah gitu loh. Nah sekarang kita bakal membahas tentang pertanyaan dari salah satu subscriber saya tadi yang tanya, Bang apakah si Yamaha Mio Gear ini cocok jika dipakai buat mudik. Sekarang saya bakal jelaskan beberapa poin yang menurut saya merekomendasikan kalian buat mudik pakai Yamaha Mio Gear ini bro. Nah salah satunya pada motor Yamaha Mio Gear ini sudah memiliki soket USB yang ada di bagian dashboard. Saya kasih tahu ke kalian ini kamera. Nah, buat kalian para pemudik kan pastinya perjalanan jauh dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, adanya soket ini 12 volt 1 ampere, ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian jika ingin mudik pakai si Mio Gear ini. Jadi kalian nggak takut kehabisan baterai. Ini soketnya bawaan ya, jadi bukan customan, ini bawaan dari Mio Gear. Dan menurut saya motor sekecil ini dengan soket seperti ini itu masih jarang banget. Mungkin untuk motor tahun 2022 mulai ada, tapi Mio Gear ini kan keluar tahun 2021. Harga under 20 juta tapi udah memiliki soket seperti ini. Jadi ini salah satu poin yang membuat saya merekomendasikan kalian untuk mudik pakai si Mio Gear ini bro. Lalu ada beberapa poin penting lagi pada si Yamaha Mio Gear ini jika dipakai buat mudik. Jadi motor ini kan didesain khusus buat daily ride ya. Jadi buat kebutuhan sehari-hari yang mobilitasnya tinggi seperti itu, angkut-angkut barang, terus wirawiri kemana-mana. Makanya motor ini selain irit juga memiliki bagian pijakan kaki yang sangat lebar menurut saya di motor kelas 125cc bodi sekecil ini. Jadi ini lebar banget ya. Nah, biasa nih kalau aku pakai motor sekecil ini, bagian kakiku, apalagi kan aku tingginya 178-180an ya. Jadi kalau misalkan pakai motor kecil seperti ini, di bagian dengkul itu sempit banget rasanya bro. Ini masih sangat luas, pijakan kaki juga masih sangat lebar. BTW untuk ukuran sepatu itu saya 42 ya, 42, tapi kalian bisa lihat ini space-nya masih sangat banyak. Nah kalau kalian mau naruh galon, mau naruh gas, kardus di sini itu enak buat keperluan wirawiri ke pasar gitu. Mungkin ini sangat cocok sekali. Lalu jika dipakai buat mudik, kalian bisa menaruh barang kalian, tas gitu misalkan ya, tas terus kardus di belakang. Jadi ini masih sangat lebar. Pijakan kaki kalian juga masih enak. Nah misalkan kalian naruh tas di sini ya, naruh tas di sini gede ngono kan otomatis pijakan kakinya nggak ada ya. Si Mio Gear ini masih ada bagian sini, jadi ada pijakan belakang ini. Yo bisa lah naik motor sambil ngeneki atau misal kepepet banget dan
barangnya banyak banget itu masih ada pijakan yang ada di belakang sini. Selain itu untuk pijakan belakang sini fungsinya juga ramah buat anak-anak ya. Nah jadi kalau kalian mau nganterin anak kalian, adik kalian, ponakan kalian sekolah ngono kuwi misal dibonceng, jadi nggak perlu takut kakinya nggak nyampe. Nah anak kecil kan biasanya kakinya masih gantung gini ya. Bapak ngono yang kira sik gantung-gantung ini. Nah si Mio Gear ini didesain ramah dengan anak-anak, jadi pada bagian sini bisa dipakai buat step atau pijakan. Jadi anak kecil itu bisa mancek kene ngono loh. Bapak. Untuk motor ini memiliki kapasitas bagasi sekitar 10 literan ya. Jadi jika kalian pakai buat mudik dan bawa barang-barang, menurut saya kapasitas bagasi 10 liter itu masih cukup buat mengakomodir beberapa keperluan kalian jika dipakai buat mudik. Nah, sayangnya di motor ini kapasitas bagasinya jadi nggak begitu lebar karena di sini itu kepangkas buat tempat aki atau wadah aki bro. Jadi ini kelihatan banget mangkas pada bagian bagasinya. Ini tempat aki ya. Jadi space-nya itu sangat kepangkas sekali. Sayangnya itu. Jadi si Mio Gear ini salah satu kekurangan menurut saya ya kapasitas bagasinya jadi berkurang karena adanya kotak aki ini. Coba nek iki full ngono otomatis ini bakal lebih luas dan lebih lega lagi. Oke, poin berikutnya, jika kalian menggunakan si Yamaha Mio Gear ini buat mudik, aku ada satu poin tambahan lagi. Ini di bagian belakang sini ya, kalian bisa lihat. Ini kan untuk dimensi Yamaha Mio Gear ini meskipun bobotnya kurang dari 100 kg, termasuk cukup lebar, apalagi pada bagian boncengers atau bagian belakang sini ya. Jika kalian mudik bawa boncengan, itu menurut saya untuk jok belakang itu nggak terlalu sempit dan nggak bikin capek. Aku kemarin udah nyoba buat jalan-jalan pakai ini dan boncengan. Itu saya tanyain ke boncenger saya, ada bagian belakang itu cukup nyaman. Ini karena posisi joknya lebar ya. Selain itu, jika kalian solo rider ya, mudik terus solo rider itu kalian bisa gunakan pada bagian jok belakang ini untuk naruh barang. Ini kan untuk begelnya juga lebar banget ya. Loh, kalian bisa lihat dimensi begelnya itu lebar nih. Sakilanan gue punjul nih. Ini bisa kalian buat naruh barang terus nali-nali barang di sini. Jadi lebih aman dan barang-barang itu nggak takut tergoncang, apalagi kalau mudik kan pasti kebanyakan perjalanan jauh ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa poin yang menurut saya bisa merekomendasikan si Yamaha Mio Gear ini dipakai buat mudik. Kita rangkum lagi satu persatu ya. Jadi yang pertama itu kan dia ada power socket atau power outletnya di bagian dashboard depan. Lalu dashboardnya juga dalam, bisa buat nyimpen apa-apa ya toh. Terus di bagian pijakan kaki juga lebar, pijakan kakinya pun juga ramah sama bocil-bocil. Lalu bagian bagasi kapasitasnya 10 literan itu masih sangat luas menurut saya. Bahan bakar tentunya, bahan bakar juga termasuk irit, bisa menyentuh sekitar 50 km per liter. Terus jok belakang dia juga terbilang luas, jadi untuk boncengan itu nggak bikin cepet capek. Dan pada bagian behelnya dia juga lebar buat naruh barang-barang, buat nali barang-barang di situ pun insya Allah aman lah, karena si Mio Gear ini kan dimensi belakangnya termasuk luas ya. Bang, harga si Mio Gear 125 ini berapa sih Bang? Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu harganya, terus ada yang mungkin pengen beli juga. Ini harga si Mio Gear masih di bawah 20 jutaan. Masih tergolong relatif murah ya di motor yang cc-nya 125 seperti ini. Kenapa saya bilang relatif murah dan terjangkau pada motor Mio Gear 125 ini? Karena harga si Mio Gear ini itu masih masih unda-undi atau masih hampir sama dengan si kompetitornya, yaitu bisa dibilang Beat ya. Kompetitor terdekat dari si Mio Gear ini kan Beat. Jadi untuk harganya itu masih nggak beda jauh, masih hampir sama, istilahnya selevel lah seperti itu. Tapi kelebihannya kalau kalian beli si Mio Gear ini kan udah dapat cc yang 125. Lalu dengan beberapa kelebihan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa minus juga sih sebenarnya ya, kayak tadi lah, jok belakang ini kan juga menurut saya sangat mengganggu sekali sih. Box aki ditaruh sini tuh, aduh, bikin tampilannya nggak kece, terus kapasitasnya juga nggak lebar ngono loh menurutku. Ya mungkin seperti itulah ya yang bisa saya sampaikan tentang si Mio Gear ini jika dipakai buat mudik. Semoga menjawab pertanyaan dari masnya tadi, aku lupa yang tanya siapa. Terus semoga juga bisa jadi referensi buat kalian jika pengen mudik dan kebetulan kalian cuma punya Yamaha Mio Gear ini.
pesan saya buat kalian, kalau kalian mau mudik itu ya bawa barang seperlunya, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu overload. Kalau misalkan bawa tas ya ditaruh depan, terus kalau misalkan bawa bingkisan buat keluarga di rumah ya jangan yang gede-gede, jangan yang berat-berat. Terus hindari juga untuk bonceng 3 ya. Kalau pakai Miyogir ini ya bonceng 2 ya cukup, kalian nyaman, terus tempatnya juga luas gitu. Kalau misalkan kalian bawa anak, misalnya kue anak loro ngono ya mending numpak bis wae, aja numpak motor, apalagi motornya sekecil ini. Jadi intinya buat teman-teman yang mau mudik itu tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Semoga bisa berjumpa dengan orang-orang yang ada di rumah dengan selamat dan full senyum masing ngono yo kae. Kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Saono Motovlog, and I am Saono Motovlog is second. Boom.